Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Fi bayani arkanis sholati, di dalam menerangkan rukun-rukunnya sholat. Wa arkanus sholati sab'ata asyara, dan rukun-rukun sholat itu ada 17. Wa hadhihi, dan ini tariqatu, jalan, menja'alat tuma'ninatu fi mahallihal arba'i arkanan mustaqillatan. Dan ini adalah jalan bagi orang ja'ala yang menjadikan at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fi mahallihal arba'i, pada tempatnya tuma'ninah yang 4, arkanan, sebagai hitungan rukun tersendiri, mustaqillatan, yang terpisah. Kama fir raudhati, sebagaimana tercatat dalam kitab Ar-Raudhah. Wa addaha, dan menghitungnya dalam kitab Raudhah, ba'duhum, sebagian dari mereka, samaniyata asyara, ada yang menghitungnya jumlahnya 18. Biziyadati, dengan ditambahkan niyatil khuruji minas sholati, yaitu niat keluar dari sholat. Sesudah selesai tahiyat akhir, ya, sebelum salam, ada niat keluar dari sholat. Ka'abi Syuja'in, seperti pendapat Imam Abu Syuja', yaitu pengarang kitab Fathul Qarib. Wassahihu, dan yang benar, annaha, bahwasanya niat keluar dari sholat itu sunnatun, adalah sunnah. Wa'addaha, yang menghitungnya, wa'addaha, dan ada yang menghitungnya pula dalam arkanus sholati, ba'duhum, sebagian dari mereka, kadzalika, seperti itu, aidon, pula. Lakin, akan tetapi, la bima dzukira, tidak seperti itu juga, bima, terhadap apa-apa, dzukira, yang telah disebutkan. Bal, akan tetapi, biziyadatil muwalati, dengan ditambahkan berturut-turut. Kama fis sittina, sebagaimana tertera dalam kitab As-Sittin. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang kuat, annaha, bahwasanya mualat itu, ya, berturut-turut dalam mengerjakan sholat itu, syartun, menjadi syarat, lirrukni, pada rukun sholat. Wa'addaha, dan ada pula yang menghitungnya rukun sholat itu, ba'duhum, sebagian mereka, arba'ata asyara, ada 14. Bija'lit tuma'ninati, dengan menjadikan tuma'ninah fi mahallihal arba'i, ruknan, pada tempatnya yang 4, yaitu sebagai rukun, wahidan, yang 1. Wala tahadi jinsiha, dan tidak menyatu jenisnya. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan bahwa rukun salat itu khamsata asyara, jumlahnya 15. Bi ziyadati qarnin niyati bitakbiri, dengan menambahkan, menyatakan niat, ya, menyatakan niat di saat berbarengan dengan takbir. Kama fit tahriri, sebagaimana dalam kitab At-Tahrir. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang kuat, annahu, bahwasanya qarnun niyat hayatun lin niyati, yaitu sunnah hayat pada niat. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man, ada orang, ja'alaha, menjadikannya rukun salat itu tis'ata asyara, 19. Bija'lil khusyu'i, dengan menjadikan khusyuk ruknan sebagai rukun dalam salat. Kal Ghazali, seperti Imam Ghazali.
Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man orang ja'alaha, yang menjadikan rukun salat itu isyrina 20, biziyadati dzatil musalli, dengan menambahkan keberadaannya orang yang salat. Was-shawabu, dan yang benar, annahu, bahwasanya la yu'addu, tiada dihitung, minal arkani, berupa rukun-rukun fis sholati, dalam sholat. Lianna, karena bahwasanya laha, dalam rukun sholat itu, suratan, terdapat gambaran, fil khariji, di dalam keluarnya orang yang sholat, yumkinu, yang memungkinkan, ta'alluquha, ta'aqquluha, pemikirannya atau memikirkannya, wa tasawwuruha, dan pengertiannya, biduni ta'alluqi musallin, dengan tanpa memikirkan pada si musalla, si orang yang sholat. Wa faraqat, dan terpisah, nahwas saumi, terpisah akan niat nahwas saumi, seperti puasa. Haitsu addu as-shaima, ya, sekiranya bisa menghitung atau bisa menjelaskan, ya, akan orang yang puasa ruknan, sebagai rukun. Lianna, ya, bi'adami wujudi saumin mahsusatin, dengan ketiadaan wujudnya bentuk bentuk rupa dari yang dikerjakan. Fil khariji, di dalam menyatakan itu niat, fihi, padanya. Wa'adda, dan menghitung, ba'duhum, sebagian mereka, faqdas sharifi minal arkani, ya, berkurang dari melewati dari rukun-rukun, wa ala addi hadhihi zawaidi, dan atas menambahkannya, atas menghitungnya, hadhihi zawaidi, tambahan-tambahan ini, arkanan, sebagai bentuk rukun sholat. Takunu, maka ada, jumlatuha, jumlahnya, salasatan wa isyrina, yaitu 23. Wal mu'tamadu, dan yang mu'tamad, yang kuat, ma fil minhaji, apa yang ada dalam kitab al-minhaj, wa ghairihi, dan yang lainnya, man ja'alaha salasata asyara, yaitu orang yang menjadikan rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Bija'lit tuma'ninati, dengan menjadikan tuma'ninah hayatan tabi'atan, yaitu satu keadaan yang mengikuti lirrukni, pada rukun yang lain. Samaniyata fa'alan, yaitu 8 pekerjaan. Baik bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, menjelaskan tentang rukun sholat. Masih ingat apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu dipenuhi sebelum mengerjakan pekerjaannya, itu namanya syarat, ya. Saya membuka lowongan pekerjaan, ya. Syaratnya laki-laki, umur maksimal 30 tahun, ijazah, ya, minimal SMA, ya, berpenampilan menarik, misalnya begitu. Ya, punya KTP Jakarta, punya HP, punya ATM, wah itu repot ya, tambahannya banyak, ya. Nah, itu namanya syarat. Berarti orang yang bisa daftar sebagai karyawan saya itu kalau terpenuhi syarat. Berarti yang harus dipenuhi sebelum dia bekerja, itu namanya syarat. Adapun rukun adalah aturan yang harus dikerjakan, yang harus dipenuhi saat pekerjaan itu dilakukan. Sesudah saya terima sebagai karyawan, maka ada peraturan, ya. Peraturan sebagai karyawan. Pertama, misalnya jam masuk, ya, masuk kerja jam 7, absennya cap jempol.
terus pulangnya jam 5 sore misalnya, terus kemudian penampilannya jadi menarik, ya, itu masuk dalam rukun. Terus kemudian tidak merokok misalnya saat bekerja, terus kemudian mengerjakan pekerjaan pada tupoksinya masing-masing. Nah, itu namanya rukun. Jadi kelengkapan yang harus dipenuhi saat mengerjakan pekerjaan itu namanya rukun. Nah, kalau dalam sholat, syarat sahnya sholat itu apa? Yang lalu sudah kita bahas, diantaranya agama Islam, terus sudah balik, terus suci dari hadas kecil, hadas besar, terus menutup aurat dengan baik, terus suci dari najis, ya, dan kotoran-kotoran yang lain misalnya. Nah, itu namanya syarat. Adapun rukun adalah yang dikerjakan, yang dipenuhi saat mengerjakan sholat. Nah, rukun sholat itu jumlahnya ada sab'ata asyara. Ada berapa? 17. Tapi ada yang meringkasnya dari 17 menjadi 13. Karena ada 4 tumakninah, yang 4 ini digabung menjadi 1. Jadi jumlahnya hanya 13. Adapun yang 17 berarti tumakninahnya dihitung satu-satu. Berdiri tumakninah, rukuk tumakninah, bangun dari rukuk tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara 2 sujud tumakninah, ya. Tumakninah itu artinya apa? Meneng sedelo, diem sebentar, ya. Ya, diem itu nggak bergerak, ya, hening. Nah, makanya ada bacaan-bacaan supaya ketika tumakninah itu menjadi sempurna. Misalnya ketika berdiri itu sesudah Fatihah tentu baca surah. Nah, orang baca Fatihah, baca surah nggak boleh goyang-goyang, gerak-gerak, ya. Mentang-mentang dengar musik aja, ya, sholatnya gerak-gerak badannya, ya, garuk-garuk itu, ya, nyolek temennya yang di sebelah, itu anak-anak itu sholatnya begitu. Nah, rukuk juga begitu. Dalam rukuk kenapa ada bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, supaya orang tumakninah, ya. Set, diam sebentar. Lalu sami'allahu liman hamidah, dibaca rabbana walakal hamdu, minimal itu. Panjangnya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini ketika bangun dari rukuk itu tangannya nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh sami'allahu liman hamidah, ya, nggak, tangannya harus diem, plek, nempel. Nah, itu tumakninah. Nanti sujud juga ada tumakninah. Jadi ada yang menyebutnya berapa tadi? 17, ada yang menyebutnya 13. Nah, itu yang umum, yang umum. Tapi Syekh Nawawi di sini menjelaskan ada yang menghitungnya 18, ya. Ada yang menghitungnya 19, ya. Ada yang menghitungnya 20, ada pula yang menghitungnya 23, ya. Di antaranya masuk dalam rukun sholat itu, kata Imam Ghazali, khusyuk, ya. Sholat itu sah manakala khusyuk. Kalau khusyuk menjadi rukun sholat, kira-kira sholat bapak sah apa enggak? Sholat kita enggak sah, ya, karena kita belum bisa khusyuk. Khusyuk kita baru pada tahapan takbiratul ihram, ya, pada saat Allahu Akbar. Nah, itu khusyuk. Selebihnya biasa, ya, pikiran kita ngayap kemana-mana, itu belum bisa khusyuk. Maka kalau khusyuk menjadi rukun sholat, ya, orang nggak mau pada sholat, ya. Sebab tidak sah. Ngapain saya sholat capek-capek, nyatanya nggak sah. Gitu. Maka rukun sholat tidak khusyuk dalam sholat tidak dimasukkan dalam rukun.
Terus kemudian kenapa lebih dari 17? Ada yang menambahkan pula, yaitu qarnun niyat, ya, pernyataan niat, ya. Ya, padahal sudah ada niat yang digerakkan lewat qalbiyah, lewat hati. Tapi akal pikirannya kudu qarnun niat juga, ya, menegaskan niat. Nah, ada pula yang menambahkan, yaitu dalam salat itu niyatul khuruj, ya. Kalau sudah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam itu ada niat keluar dari sholat. Nah, itu ada dimasukkan dalam rukun sholat. Maka menjadi berbeda-beda. Tetapi kaul yang muktamad, pendapat yang umum, yang muktamad adalah 13 atau 17. 13 kalau tumak ninah dihitung 1. 17 kalau tumak ninahnya yang 4 itu dihitung semua satu-satu. Ya, karena tumak ninah kan 4, ya. Kalau dihitung 1 berarti 13. Kalau dihitung satu-satu berarti ditambah 3, ya. Ditambah 4 jadi 17. Baik, itu rukun dalam sholat. Ini semua harus terpenuhi. Saat kita sholat, 13-13-nya atau 17-17-nya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti sholat kita menjadi tidak sah. Sholat kita menjadi tidak sah. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Nah, niat sholat itu beda dengan niat puasa. Nah, di sini kenapa ada yang menambahkan qarnun niat, ya, menegaskan niat. Kalau niat itu harus sesuai dengan definisi niat, yaitu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Niat itu menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Itu niat, ya. Kalau baru nyendok nasi itu namanya azam, ya. Namanya azam. Azam itu niat tapi belum dikerjakan, itu azam. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu punya niatan-niatan yang baik, maka tawakallah kepada Allah. Serahkan niatan-niatan baik itu kepada Allah, sebab Allah mencintai orang-orang yang tawakal, berserah diri. Nah, itu azam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau puasa Ramadan itu niatnya bareng sama puasanya apa sebelum puasa? Kapan niatnya? Malam, ya. Selesai sholat raweh baca niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Ya, saya niat puasa esok hari, ya, melaksanakan di bulan Ramadan tahun ini, melaksanakan kewajiban karena Allah Ta'ala. Nah, itu sesungguhnya adalah talaffuzun niat. Itu namanya melafalkan niat. Udah puasa belum? Kapan puasanya? Besok hari. Tapi niatnya malam. Berarti ini di luar kebiasaan. Kebiasaan niat itu bareng dengan pekerjaannya. Misalnya bapak mau wudu, itu mengucapkan niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu baru melafalkan niat. Kapan sesungguhnya wudu itu dikerjakan niatnya? Yaitu inda ghuslil wajhi al-awwal, yaitu ketika membasuh muka yang pertama. Jadi ketika tangan ini sudah dipenuhi air kemudian dibasuhkan ke muka, saat itu hati kita niat
ya, saya niat wudu. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Kalau di basuhan pertama itu terlewatkan niat wudunya, maka harus diulang pada basuhan kedua, sehingga basuhan pertama anggap tidak ada. Nanti mengambil sunnahnya jadi 4 kali basuhan, karena basuhan yang pertama dianggap tidak ada karena tidak ada niat dalam hati. Itu seperti itu. Itu wudu. Salat begitu juga. Orang salat itu niatnya, melafalkan niatnya, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan, sebagai imam apa sebagai makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Nah, dalam niat itu ada qasad, ada ta'arrud, ada ta'ayyun, ya. Ada menyengaja, ya. Ada aradha, ada gerakan niatnya, kemudian ta'ayyun, penjelasan sholat apa dan berapa rakaat. Saya niat sholat maghrib, berarti qasadnya, niatnya adalah sholat maghrib, ya. Salasa raka'atin, 3 rakaat. 3 rakaat itu berarti dijelaskan bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Kemudian adaan pada waktunya, ya. Sebagai apa kita? Makmuman. Nah, itu ditayinkan, dijelaskan. Nah, melafalkan niat sholat itu sunnah, ya. Melafalkan niat itu sunnah. Lalu wajibnya kapan niat sholat itu? Saat kita ngucap takbir yang pertama. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ikhram. Takbir-takbir yang lain namanya takbiratul intiqal, ya. Jadi takbir itu ada 2. Ada takbiratul ikhram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ikhram itu rukun permulaan sholat. Maka kalau kita mengucapkan takbir, lisan kita bunyi, telinga kita dengar, ya. Allahu Akbar, tuh begitu, ya. Nah, nggak boleh kita takbiratul ikhram mulutnya doang yang melompong, nggak boleh, nggak sah itu. Jadi harus keluar suara minimal, ya, kuping kediri dengar. Nah, jadi bagi yang kemarin-kemarin takbirnya nggak ada suara, itu kudu dirubah, ya. Sebab kalau tidak keluar suara takbiratul ikhram, itu menjadi tidak sah. Ini takbiratul ikhram. Adapun takbir yang lain itu namanya takbiratul intiqal. Sunnahnya setiap pindah gerak rukun itu kita mengucap Allahu Akbar, ya. Imam misalnya Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Nah, ketika imam sami Allahu liman hamidah, kita nggak usah ngucap sami Allahu liman hamidah. Kita langsung mengucap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak usah ikut mengucap kalimat sami Allahu liman hamidah. Ini khususnya pada bangun dari ruku. Yang lain kita boleh mengikuti. Imam sujud Allahu Akbar, kita sir pelan-pelan Allahu Akbar. Imam duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sujud lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam bangun dari sujud Allahu Akbar, kita boleh ngikutin lagi Allahu Akbar. Tidak boleh melebihi kerasnya takbir intiqalnya imam. Kemudian tidak boleh pula mendahului takbirnya imam, baik takbiratul ikhram maupun takbir intiqal, ya. Jadi takbiratul ikhram itu rukun awal dalam sholat. Takbir intiqal, takbir kepindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu namanya takbir intiqal.
Jadi rukun-rukun sholat ini beda-beda, ulama berpendapat, tapi intinya adalah yang muktamad, yang kuat 13 atau 17. Baik. Lirrukni samaniyata af'alan. Lanjutannya itu. Lirrukni samaniyata af'alan. Ya. Terhadap rukun sholat itu yang 8 adalah fi'liyah, rukun fi'li, rukun perbuatan, ya. Rukun pekerjaan. Apa itu? An-niyatu, yang pertama niat. Wal qiyamu, yang kedua berdiri, ya. Bagi yang kuat berdiri. Wal ruku'u, yang ketiga ruku'. Wal i'tidalu, dan keempat i'tidal, bangun dari ruku'. Was sujudu, yang kelima sujud. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Wal julusul akhiru, dan yang ke-8 duduk yang terakhir, yang ke-7 duduk yang terakhir. Wat tartibu, dan yang ke-8 tertib. Ini namanya rukun fi'li. Itu pun ada yang memberikan pemahaman dari 8 rukun fi'li ini, salah satunya adalah rukun i'tiqadi, yaitu niat, ya. Karena niat itu di hati, gerakan hati, namanya i'tiqad, ya. Atau rukun qalbiyah, rukun yang sifatnya adalah gerakan hati, tapi di sini dimasukkan dalam gerakan, ya, anggota badan. Kemudian wa khamsatan aqwalan. Kemudian yang kelima itu ucapan. Mana itu? Yaitu takbiratul taharrumi. Pertama takbiratul ihram. Wal fatihatu, yang kedua baca Fatihah. Wat tasyahhudu, yang ketiga tasyahud, yaitu tahiyat. Wassalatu ala nabiyyi, kemudian yang keempat bersolawat kepada Nabi. Wassalamu, yang kelima salam. Berapa itu jumlahnya? Ya. Rukun fi'li ada 8, rukun qauli ada 5. Jadi berapa? 8 tambah 5? 13. Nah itu. Jadi harus terpenuhi itu. Orang sholat ya ada niat sholat, ya. Yang kedua berdiri, ya. Orang sholat itu wajibnya berdiri. Kalau dia mampu berdiri lalu sholatnya tidak berdiri, berarti tidak terpenuhi rukun. Lagi malas sholatnya, duduk aja dah. Padahal berdiri mampu, kuat, ya. Maka al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Kalau berdiri nggak mampu, duduk, ya, duduk tempo hari kaifiyahnya sudah kita ajarkan. Kalau duduk nggak mampu, tidur miring ke kanan, posisi kepala di sebelah utara, kaki sebelah selatan. Kalau tidur miring nggak mampu, tidur terlentang, jangan telentang, ya. Kalau telentang mati, ya, tang ditelen. Jangan telentang, telan batu aja mati, ya. Terlentang, posisi terlentang itu kepala di sebelah timur, kaki di sebelah barat. Berdirinya kaki mewakili mustaqbilal kiblati, mewakili menghadap ke kiblat. Kalau tidur telentang juga udah nggak mampu, pakai isyarat, ya. Kedip mata boleh, ya. Gerakannya kedip mata itu biasanya ya kalau orang sudah hampir ya finish itu, ya. Kalau udah mau deket kematian kan udah lemah badannya, gitu. Nah terus kalau orang udah pikun bagaimana sholatnya? Ya, lupa melulu, ya. Biasanya orang pikun itu umur berapa? 50 udah pikun belum? Kalau 50 pikun itu ada sebabnya, stres dia.
Karena apa? Tadinya penjabat tinggi, tiba-tiba pensiun. Stres dia. Ya. Atau ya karena banyak beban hidup, akhirnya stres. Biasanya orang pikun itu ya usia-usia melewati 65, ya. Iya, ya. Melewati 65 itu udah mulai pikun. Karena berarti sudah lewat batas umur Rasulullah. Itu. Nah, kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya aku malu untuk menyiksa hamba-hambaku, mereka yang aku lebihkan umurnya dari batas umur manusia pada umumnya. Allah malu menyiksa. Artinya apa? Kalau misalnya orang udah pikun, sholatnya salah-salah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting pada waktunya sholat. Ya. Jangankan urusan sholat, urusan makan aja, habis makan minta makan lagi. Ya. Anaknya diomelin, gimana sih? Orang tua lapar nggak ngasih makan, padahal sejam yang lalu baru dikasih makan. Nah, itu orang pikun. Ya. Rubah apa? Otaknya, syarafnya. Maka bagi orang pikun dalam hal sholat misalnya, bagi keluarganya ketika sudah masuk waktu mengingatkan, ya, Pak atau Mak, ini sudah masuk waktu, ayo wudu kita sholat gitu. Ya. Wudu juga belum selesai udah udah ngomel-ngomel aja deh. Apaan sih ini begini-begini katanya. Ya, dingin nggak mau. Ya udah nggak selesai nggak apa-apa. Dah sholat baru serakaat, capek ah. Atau karena otaknya udah nggak connect ya salah-salah mulu. Nggak apa-apa. Yang penting sudah mengerjakan sholat sekalipun tidak maksimal. Jadi imamnya jangan. Kalau udah pikun jadi imam, sholatnya, rokaatnya pasti salam dulu. Ya, sholat maghrib 2 rokaat salam. Ya. Ya, giliran sholat isya 5 rokaat salam. Ya. Maka kalau sudah pikun, sekalipun alim, ya sekalipun berilmu, ya sekalipun fasih baca Quran, itu sudah jangan masuk jadi imam. Jangankan udah pikun, udah ompong gigi depan aja nggak boleh jadi imam. Ya. Karena apa? Huruf dotnya udah rusak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dot bener karena ada gigi depan. Coba kalau gigi depannya hilang, Pak Tukiran. Oh masih. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan rusak kan? Waladhdallin walalolin kan. Nah itu maka kalau sudah mulai lemah jangan maksain diri ya. Dididik, dibimbing, dibina yang muda-muda supaya terampil siap jadi imam. Nanti akan bertanggung jawab kalau sudah didepankan. Tapi kalau masih ditaruh belakang melulu ya bodo amat, masih ada yang tua-tua gitu. Nah, begitu yang tua meninggal, dia belum siap, ya suruh jadi imam dorong-dorongan lah. Ya. Maka kudu dilatih, dilatih, dibimbing yang bacaannya fasih-fasih. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya sudah tidak memiliki kemampuan daya ingat yang sempurna, gak apa-apa. Yang penting pokoknya sholat. Atau misalnya orang yang sedang pada kondisi sakit, yang sakitnya itu tidak memungkinkan untuk berwudu, jangankan wudu, tayamum aja susah karena ada infus misalnya. Maka yang penting masuk waktu sholat, sekalipun tidak punya wudu. Namanya sholat lihurmatil waktu, sholat hormat waktu. Nanti kalau udah sembuh diqadha. Tuh, ya. Nah itu cara-cara kita pada posisi darurat. Nah kalau orang itu pingsan atau misalnya tidak sadarkan diri berhari-hari, berminggu-minggu, bagaimana mau sholat orang dia nggak sadar? Ya.
Disuruh sholat juga ya matanya merem doang. Ya sudah, biarin aja. Kalau nanti sembuh, ya diajarin mengqadhanya. Kalau dia meninggal, ya, hitung aja utang sholatnya berapa. Misalnya seminggu dia tidak sadarkan diri, pada seminggu kemudian dia meninggal, maka sholatnya diqadha oleh ahli warisnya. Ya, diqadha oleh ahli warisnya. Saya lebih condong sholat itu diqadha oleh ahli waris, ya. Sekalipun ada yang membolehkan sholatnya difidyah, seperti menfidyah orang utang puasa, karena lebih dominan diqadha, ya. Sebab pekerjaan sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, sebagai ahli waris mengqadha. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita berpedoman kepada rukun sholat itu 13 atau 17. Tadi sudah jelas, niat, berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk akhir, kemudian tertib. Yang 5 qauli, rukun qauli, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat kepada Nabi, mengucapkan salam, itu termasuk rukun qauli. Maka kalau ngucapin salam yang tegas, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, salamnya kudu pas. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, alif lamnya hilang, ya. Ya, jadi Assalamualaikum, ya. Kalau salam sama teman kita boleh Assalamualaikum, boleh, ya. Ya, jawabnya Waalaikumsalam. Kalau temannya Kum, jawabnya Lam. Iya, itu salam biasa. Tapi salam dalam sholat harus tartil, harus teliti. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu kudu tegas, ya. Maka saya kadang-kadang bermakmum, ya, orang ini mengerti sholat, tapi begitu salam itu nggak pakai Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Termasuk takbirnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kudu jelas. Kadang-kadang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disingkat doang tuh Allahnya. Nah, itu tidak sempurna, ya. Akan menjadi rusak kalau takbirnya itu takbiratul ihram. Qala Muhammad Al-Baqri, berkata Imam Muhammad Al-Baqri, waqad syubihatis salatu bil insani, dan sungguh telah diserupakan pekerjaan salat itu serupa dengan manusia. Fasyartu kahayatihi, maka syarat salat itu seperti kehidupannya. Warruknu karoksihi, dan rukun itu seperti kepalanya. Wal ab'adu, dan sunnah ab'ad itu ka'a'dha'ihi, seperti anggota badannya. Wal hay'atu, dan sunnah hay'at itu kasyu'urihi, seperti rambut-rambut yang ada di badannya, allati yatazayyanu biha, yang orang berhias dengan rambut yang ada di badannya. Jadi pekerjaan sholat itu seperti manusia, ya. Rukun sholat itu, syarat sholat itu seperti kehidupan. Rukun sholat itu kepala, ya. Sunnah ab'ad anggota badan, sunnah hayat rambut-rambut yang ada di badannya. Nah, ini gambaran-gambaran pekerjaan sholat berbanding dengan kehidupan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.